Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Wahyu Nur Hidayah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan bimbingan konseling keluarga. Praktik pengalaman bimbingan konseling keluarga saya lakukan di Karang Taruna Paperka atau Paguyuban Pemuda-Pemudi Remaja di Dusun Kandangan. Paperka berdiri pada tanggal 5 Mei 2010 dengan nama Paperka tersebut. Kemudian untuk kegiatan tahunan yang biasa dilakukan seperti Festival Anak Soleh yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dan kegiatan memperingati hari-hari besar lainnya. Untuk kegiatan rutinnya yaitu senam sehat yang dilakukan pada hari Minggu serta latihan voli yang dilakukan pada hari Selasa dan Jumat. Untuk struktur organisasi dari Paperka tersebut, yaitu penasehat, Bapak Kepala Dukuh, Dusun Kandangan, kemudian untuk ketuanya ada 3, yang pertama Mas Arya Galih, kemudian Mas Fajar Murfantoro, selanjutnya Mbak Tias Lupitasari. Untuk sekretarisnya ada Mbak Septi dan Mbak Zuliani. Untuk bendahara ada Mbak Elsa dan Mbak Dini. Seksi-seksinya ada beberapa, mulai dari seksi olahraga, seksi pendidikan, seksi agama, lingkungan, ekonomi, humas, sinoman, kemudian publikasi dan dokumentasi, serta SDM. Tujuan dari Karang Taruna Paperka itu sendiri yaitu memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, kependidikan, ekonomi, keagamaan, dan kesenian. Seperti itu. Selanjutnya, untuk permasalahan yang sering dialami menurut organisasi Paperka tersebut. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ketua Pemuda-Pemudi Dusun Kandangan ya, saya wawancara dengan Mas Arya Galih. Mas Arya menyebutkan bahwa permasalahan yang sering timbul di lingkup Karang Taruna ini yaitu seperti kurangnya komunikasi, seperti itu. Selain kurangnya komunikasi, kemudian dikarenakan adanya pandemi beberapa waktu lalu, itu menyebabkan semangat dari rekan-rekan pemuda yang lain itu menurun untuk melakukan event atau kegiatan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi di antara beberapa anggota itu masih ada yang malu-malu ketika menyampaikan pendapat ataupun ketika menjadi panitia suatu kegiatan. Dampak dari permasalahan yang dialami menurut organisasi Karang Taruna Paperka, diantaranya yang pertama, kegiatan kurang berjalan dengan baik sebagaimana atau tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya, seperti itu. Yang kedua, untuk masalah yang ada anggota yang tidak bersemangat setelah pandemi ini menjadikan kegiatan pemuda itu yang tampil ya hanya orang-orang itu aja gitu loh, bukan secara keseluruhan semua anggota pemuda. Kemudian yang ketiga, untuk permasalahan yang dimana anggotanya ini kurang bisa menyampaikan pendapat atau dia ngerasa malu-malu nih gitu. Dampaknya itu cenderung ketika rapat dia tuh nggak mau menyampaikan pendapatnya, serta kalau ada kegiatan-kegiatan itu dia nggak mau jadi atau dia tidak mau menjadi si acara ataupun MC, pokoknya yang tampil di depan umum seperti itu. Itu menjadi kendala buat Paperka itu sendiri. Buat metode yang pernah dilakukannya ini juga ada beberapa. Jadi sebelum kegiatan itu mereka melakukan rapat, kemudian memfikskan buat
nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa ditanyain gitu. Selanjutnya, pengurus inti selalu memberikan contoh yang baik terlebih dahulu, serta menanamkan sikap semangat pada setiap anggotanya. Jadi apabila ada anggota yang tidak ikut bergabung dalam kegiatan tersebut, itu menjadi tugas setiap individu buat saling mengingatkan kawannya, buat saling mengajak kawan-kawannya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, untuk ini ya, siswa yang mengalami untuk remaja yang mengalami kurang bisa bergaul, kurang bisa menyampaikan pendapatnya, itu pengurus pernah melakukan sesi diskusi ataupun cerita-cerita seperti itu. Kenapa sih, apa yang menyebabkan dia itu seperti itu gitu. Pengurus inti pernah melakukan metode itu. Serta buat untuk menjalin komunikasi yang baik juga, pengurus mereka sering melakukan makrab, kemudian piknik bareng, seperti itu. Untuk permasalahan yang saya ambil berdasarkan hasil wawancara, saya mengambil satu masalah, yaitu di mana individu yang kurang bisa mengutarakan pendapatnya di depan umum. Jadi sehingga mereka itu cenderung diam ketika ada rapat rutin. Pokoknya ketika ada rapat dan event-event tuh dia nggak mau. Lebih seringnya itu kalau ketika rapat mereka bermain handphone. Selanjutnya untuk identifikasi permasalahannya, menurut saya mereka itu mengalami hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa percaya diri yang ada dalam dirinya, seperti itu. Untuk rencana pelaksanaan atau rencana pemberian layanannya, saya akan melakukan bimbingan kelompok, di mana topik permasalahannya itu untuk membangun rasa percaya diri individu. Bidang layanannya pribadi, kemudian jenis layanannya yaitu layanan dasar, fungsinya untuk pemahaman, pengembangan, serta pengentasan. Tujuannya agar konseli dapat memahami atau mengerti pengertian dari percaya diri tersebut. Kemudian konseli dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, konseli dapat mengetahui gimana sih caranya membangun rasa percaya diri itu. Sasarannya pemuda-pemudi atau anggota yang tadi mengalami rasa kurang percaya diri ya. Untuk kegiatannya ada 3 tahap: awal, tahap inti, kemudian tahap akhir. Nanti akan saya jelaskan di bab selanjutnya. Untuk metode yang akan dilaksanakan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Untuk penyelenggara layanannya yaitu konselor. Alat yang digunakan alat tulis. Rencana penilaian dan tindak lanjut layanan. Untuk penilaian jangka pendek yaitu konseli dapat mengutarakan pendapatnya di depan umum. Untuk tindak lanjutnya itu berupa konseling kelompok ya. Nanti kalau ada beberapa yang mungkin belum bisa mengutarakan pendapatnya. Kemudian untuk penilaian jangka panjangnya, konseli berubah menjadi pribadi yang lebih baik atau dia itu lebih percaya diri gitu. Mau tampil di depan umum, dapat mengutarakan pendapatnya, kemudian dapat menjadi atau dia tuh mau jadi panitia event, seperti itu. Tindak lanjutnya berupa konseling individu. Keterkaitan layanan ini dengan layanan kegiatan pendukung lainnya. Menurut saya ini sangat berkaitan ya, karena layanan dasar ketika layanan dasar ini belum optimal, dapat dilakukan layanan pendukung lainnya biar lebih optimal lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu rincian pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Saya kan melakukannya bimbingan kelompok ya, jadi ada
ada empat. Yang pertama tahap awal. Jadi konselor menyampaikan salam, kemudian mengajak setiap anggota kelompok untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian menyampaikan tujuan dari layanan yang diberikan, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, konselor menjelaskan langkah kegiatan, tujuan tanggung jawab, serta asas-asas dalam kegiatan kelompok tersebut. Konselor memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian meminta untuk setiap anggota kelompok memperkenalkan diri secara bergantian. Untuk tahap peralihannya, konselor menanyakan kesiapan dari konseli, apakah mereka itu sudah siap mengikuti kegiatan kelompok tersebut atau belum. Kalau semisal belum, ditanya kenapa gitu, apa yang menyebabkan belum siap, apakah dia belum paham dengan tugas tanggung jawabnya atau seperti apa gitu. Konselor juga memberikan kesempatan kepada konseli untuk bertanya ya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kemudian konselor menjelaskan kembali secara singkat tentang tujuan tanggung jawabnya setiap anggota kelompok. Langsung ke tahap inti, di mana masing-masing anggota kelompok itu mengungkapkan permasalahan yang sedang dia alami berkaitan dengan rasa kurang percaya dirinya gitu. Jadi ketika nanti setiap anggota sudah melakukan atau sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurangnya rasa percaya diri tersebut, anggota kelompok itu membahas masalah tersebut secara mendalam dan saling memberi masukan terhadap permasalahan yang dialami gitu. Untuk tahap akhirnya yaitu anggota kelompok menyampaikan komitmen tentang pelaksanaan layanan yang baru saja dia lakukan. Konselor juga memberitahu kepada setiap anggota kelompok atau anggota kelompok itu ya, kalau kegiatan kelompok akan segera berakhir. Konselor meminta setiap anggota kelompok untuk mengemukakan kesan dan hasil yang telah dilakukan, seperti itu. Konselor membahas kegiatan lanjutan dari bimbingan kelompok ini. Konselor memberikan penguatan kepada anggota kelompok yang lain. Dan yang terakhir yaitu konselor mengakhiri kegiatan kelompok dengan membaca doa serta mengucapkan salam. Selanjutnya untuk kesimpulan sarannya. Kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara permasalahan yang banyak dihadapi oleh pemuda dusun Kandangan, yaitu kurangnya komunikasi yang menyebabkan kegiatan dusun tidak berjalan dengan baik kegiatan dari pemudanya tersebut. Kemudian ada permasalahan di mana anggota kelompoknya itu kurang bisa mengutarakan pendapat. Nah, yang kurang bisa mengutarakan pendapat inilah yang akan mendapatkan treatment khusus berupa konseling berupa bimbingan kelompok. Seperti itu. Untuk sarannya, bagi keluarga seharusnya orang tua itu memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Seperti itu. Karena jangan menganggap sederhana suatu permasalahan yang dialami. Anak itu memiliki kepercayaan diri yang rendah tuh harus ditangani segera mungkin, biar dia tuh ketika bergaul dengan lingkungannya atau bergaul dengan teman-temannya itu tidak mengalami kendala seperti itu. Bagi Karang Tarunanya sendiri selalu memberikan kegiatan yang positif ataupun selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat membangun atau memotivasi individu setiap anggota kelompoknya itu ya, biar lebih meningkatkan atau lebih percaya diri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, pemaparan dari hasil praktik pengalaman lapangan bimbingan konseling keluarga yang saya lakukan di Karang Taruna Dusun Kandangan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.